Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Tema hari ini, tema 4, globalisasi, dengan materi keberagaman budaya. Video ini merupakan video bagian kedua dari PKN materi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang keberagaman sosial. Keberagaman budaya. Ada 6 keberagaman yang akan kita pelajari pada video ini. Pernahkah kalian ke TMII atau Taman Mini Indonesia Indah? TMII adalah tempat wisata budaya yang menyajikan beragam jenis budaya Indonesia. Keberagaman budaya yang pertama adalah keberagaman rumah adat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar rumah adat dari beberapa daerah di Indonesia. Saat ini, rumah adat bukan lagi sekedar ciri khas tempat tinggal masyarakat di suatu daerah. Contoh, gedung pertemuan yang berbentuk seperti pendopo dengan banyak tiang. Agar manfaat keberagaman rumah adat dapat kita rasakan, cara yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut. A. Memuji keindahan bentuk rumah adat daerah lain. B. Menjaga kebersihan dan tidak merusak hiasan atau ukiran pada rumah adat. C. Tidak menganggap bentuk rumah adat daerah kita yang paling bagus. D. Mempelajari bentuk dan makna rumah adat. Keberagaman budaya yang kedua adalah keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Perhatikan gambar pakaian adat berikut. Saat ini, kita melihat penggunaan pakaian adat untuk berbagai kegiatan dan keperluan. Keberagaman pakaian adat merupakan kekayaan Indonesia yang harus terus dilestarikan. Berikut sikap yang harus dihindari terkait dengan keberagaman pakaian adat. A. Menganggap pakaian adat daerahnya yang paling bagus. B. Enggan menggunakan pakaian adat karena tidak modern.
C. Merasa tidak nyaman dan kurang senang memakai pakaian adat daerah lain. Sikap yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi keberagaman pakaian adat antara lain sebagai berikut. A. Menganggap keberagaman pakaian adat adalah kekayaan bangsa yang harus kita syukuri. B. Mengakui bahwa setiap pakaian adat memiliki keunikan masing-masing, sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan. C. Memakai pakaian adat daerah lain dengan senang hati. D. Merasa bangga ketika memakai pakaian adat daerah asal maupun daerah lain. E. Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian adat yang dipakai. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman bahasa daerah. Bahasa yang digunakan suatu suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam sukunya disebut bahasa daerah. Setiap suku bangsa berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya berkomunikasi dengan orang-orang dari suku yang sama saja. Jadi, sebaiknya kita berkomunikasi menggunakan bahasa persatuan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Ada baiknya kita juga menghormati bahasa daerah setempat ketika kita berkunjung, dengan cara A. Mempelajari bahasa daerah setempat yang sering digunakan, seperti kata terima kasih, permisi, tolong, dan maaf. B. Menghormati warga setempat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat bahwa Indonesia kaya dengan bahasa daerah. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. 57 di Kalimantan, 58 di Sulawesi, 66 di Maluku, 26 di Sumatera, 10 di Jawa dan Bali, 384 di Papua. Bahasa daerah yang masih eksis: 3 di Sulawesi, 3 di Sumatera, 3 di Jawa, 1 di Bali, 1 di NTB, dan 7 di Papua. Perhatikan gambar berikut. Bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Ada 17 bahasa daerah yang stabil tetapi terancam punah. 5 di Sulawesi, 3 di Maluku, 1 di Sumatera, 1 di NTT, 7 di Papua. Sedangkan bahasa daerah yang terancam punah ada 18 bahasa daerah. 4 di Sulawesi, 2 di Maluku, 2 di Sumatera, 1 di NTT, dan 9 di Papua. Keberagaman yang keempat adalah keberagaman tarian daerah. Ada beragam tarian daerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman tarian daerah. Walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda, semua ikut menjaga ketertiban selama tarian daerah berlangsung. Sikap saling menghargai dalam keberagaman tarian daerah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. A. Melestarikan tarian daerah. B. Mendatangkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri, sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat. C. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah.
Keberagaman yang kelima adalah keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Upacara Kasada. Gunung Bromo terkenal dengan tradisi dan budaya masyarakat suku Tengger yang tinggal di sekitarnya. Di dekat Gunung Bromo terdapat pura suci milik suku Tengger yang bernama Pura Luhur Poten. Pura ini digunakan masyarakat suku Tengger untuk tempat berdoa sebelum melaksanakan upacara adat yang bernama Kasada. Kasada adalah upacara memberikan sesaji ke kawah Gunung Bromo ketika bulan purnama. Upacara Sekaten. Upacara Sekaten di Yogyakarta berlangsung selama 7 hari dengan membawa arak-arakan gunungan yang berisi makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran ke jalan utama kota Yogyakarta. Festival Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Ondel-ondel. Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu. Ondel-ondel diberi pakaian dan hiasan hingga tampak seperti manusia. Ondel-ondel biasanya dibuat sepasang, laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel ini diyakini masyarakat Betawi sebagai perwujudan pengabdian terhadap nenek moyang yang melindungi dan menjaga anak cucu mereka. Ondel-ondel merupakan kesenian khas Jakarta. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan pertunjukan kesenian dari Jawa Timur. Reok Ponorogo menampilkan berbagai tokoh misalnya warok, barongan, atau ganongan. Reok Ponorogo diiringi berbagai alat musik tradisional seperti gong, trompet, kendang, dan lain-lain. Sikap saling menghargai terhadap beragam upacara adat dan pertunjukan kesenian daerah antara lain: A. Memberikan tepuk tangan setelah pertunjukan kesenian dilakukan. B. Menyaksikan pertunjukan kesenian hingga selesai dengan gembira. C. Menyaksikan dan mengikuti upacara adat dengan tertib. D. Mempelajari pertunjukan kesenian daerah lain melalui sanggar seni atau orang yang ahli. Keberagaman yang terakhir atau keenam adalah keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Berikut adalah beberapa lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada berapakah lagu daerah yang kalian hafalkan? Lagu daerah biasanya dimainkan dengan diiringi alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional yang sering kita temui di sekolah adalah angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Berikut adalah beberapa gambar alat musik dari beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Keterampilan kinerja praktek. 1. Buatlah sebuah poster yang bertujuan untuk mengkampanyekan manfaat keberagaman sosial dan budaya daerah setempat. 2. Buatlah poster berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh. 3. Sampaikan pesan dalam postermu manfaat adanya keberagaman yang ada di daerahmu. Sampaikan pula manfaat keberagaman yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Kalian juga dapat menyampaikan pendapatmu, apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak bersatu dalam keberagaman. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mir Video Channel.